Halo Sobat Tular, saya Romo Effendi Kusuma Sunur SJ. Kali ini kita akan bicara soal dosa berat dan dosa ringan. Ya, ini khas orang-orang Katolik ini ya. Banyak orang bertanya, Romo, apakah semua dosa itu sama saja? Jawaban saya jelas, tidak. Ada dosa besar dan dosa ringan. Dosa berat adalah penolakan total terhadap kasih Allah. Ini perlu dibedakan dengan dosa ringan yang merupakan dosa akibat kelemahan manusiawi semata. Contohnya dosa berat adalah menyembah berhala, membunuh sesama manusia, bersaksi dusta yang mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi korban, dan lain-lain tentunya. Cari sendiri ya contohnya. Contoh dosa ringan adalah makan terlalu banyak, memarahi seseorang secara tidak bijaksana, tidak melakukan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, dan seterusnya ya. Dalam Katekismus Gereja Katolik, bedanya dosa berat dan dosa ringan itu adalah dosa berat itu merusak kasih Allah di dalam hati manusia oleh satu pelanggaran berat melawan hukum Allah. Sedangkan dosa ringan membiarkan kasih tetap ada walaupun ia telah melanggar dan melukai hukum Allah sendiri itu. Jadi, dosa berat itu pada dasarnya merusak prinsip hidup di dalam diri kita, yaitu kasih. Maka dosa berat itu harus ditangani dengan suatu usaha baru yang datang dari pertolongan Allah sendiri, yaitu kerahiman Allah yang luar biasa itu, dan dengan pertobatan batin yang secara luar biasa juga. Ya, dan biasanya orang-orang Katolik harusnya datang ke sakramen tobat untuk mengadakan pertobatan secara total itu untuk meminta kerahiman Allah yang luar biasa. Di dalam Katekismus Gereja Katolik juga ya, untuk bisa memenuhi syarat satu perbuatan atau tindakan itu adalah dosa berat adalah memenuhi 3 syarat ini ya. Dosa berat adalah dosa yang mempunyai materi berat sebagai objek yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan dengan persetujuan yang telah dipertimbangkan. Dengan kata lain, ya, dari 3 hal tersebut, dengan kata lain, ya, dalam dosa berat ada 3 prinsip: tahu, mau, mampu yang harus dipenuhi. Tahu bahwa perbuatannya adalah pelanggaran berat terhadap kasih Allah. Mau dalam hal ini adalah menggunakan kehendak bebasnya untuk melakukannya, dan mampu berarti membuat keputusan dan juga melakukan tindakan untuk melawan kasih Allah itu dengan perkataan ya, sesuai dengan pengetahuan dan kehendak bebasnya ya. Kalau begitu, apakah tidak mungkin kita melakukan dosa ringan? Mungkin saja ya. Dan apakah kita oke-oke saja kalau dengan dosa ringan? Menurut saya dan sebaiknya kita semua perlu tahu bahwa dosa ringan itu memperlemah daya rahmat Tuhan di dalam diri kita, sehingga dosa ringan kalau dilakukan berulang-ulang akan terus-menerus menjauhkan kita dari Allah. Dosa ringan yang dilakukan terus-menerus pada akhirnya dapat merusak relasi kita dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Oleh karena itu, bila kita mempunyai dosa-dosa ringan, kita perlu juga untuk terus-menerus bertobat. Ya, saudara-saudariku, begitulah dosa berat dan dosa ringan. Dan jangan lupa, kalau Anda melakukan dosa berat, ya, Anda bisa terpisah total dari Tuhan, dan pada akhirnya apa? Ya, di dalam ajaran gereja Anda mengalami keterputusan total dari Tuhan, itu adalah neraka. Maka kita berusaha menghindarkan diri dari dosa berat. Kalaupun kita sudah pernah melakukan dosa berat, kita datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh bertobat dan mohon kerahimannya yang luar biasa itu melalui sakramen tobat yang ada di dalam pelayanan gereja itu. Demikian kurang lebih dosa berat dan dosa ringan.